Di video kali ini saya akan membahas apa sih kriteria judul skripsi yang baik. Simak video ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan judul skripsi. Sebelumnya saya sudah sering menyampaikan bahwa saat kita menyusun skripsi itu sebetulnya tidak berangkat dari judul, tapi akan berangkat dari sebuah fenomena, akan berangkat dari sebuah masalah, dan akan berangkat dari gap penelitian. Nah, judul itu bisa belakangan kita buat. Jadi kita tidak memikirkan dulu judul, namun kita harus berpikir terlebih dahulu bahwa apakah ada masalah untuk diteliti, apakah ada fenomena yang menarik untuk kita teliti, atau ada hal yang memang jadi gap penelitian sehingga kita sehingga kita mengambil penelitian itu. Judul bisa kita urus belakangan. Nah, lantas apa sih kriteria judul skripsi yang baik dan benar ya? Sebelumnya kita harus tahu bahwa judul itu bukan merupakan sebuah kalimat sehingga tidak ada tanda baca seperti titik, tanda seru, dan lain sebagainya ya. Jadi judul itu merupakan kumpulan frasa. Nah, kita harus tahu ada batas minimal kata dalam judul. Ya, biasanya ini dari 12 sampai 20 atau bahkan sampai 25. Nanti lihat kembali di pedoman skripsi teman-teman, jumlah maksimal kata di dalam judul itu harus berapa. Nah, itu harus disesuaikan dengan judul kita, dan kita tidak melebihi dari yang ditentukan ya. Maka dari itu dalam judul skripsi ini salah satu kriteria yang baik adalah singkat, padat, jelas, dan tidak terlalu panjang. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah judul skripsi ini harus mampu menggambarkan substansi dari penelitian kita, menggambarkan prediksi isi skripsi sehingga orang tertarik untuk membaca hasil penelitian kita. Itu dari judul ya. Maka saat seorang pembaca membaca judul itu sudah harus mencerminkan arah penelitian. Nah, jadi kalau judul kita belum tergambar mau kemana atau belum jelas, ya tentu itu kurang baik dan harus diperbaiki susunan kalimat di judulnya sehingga memenuhi kriteria ini ya. Judul harus menggambarkan isi dan substansi dari penelitian kita. Kemudian tadi dijelaskan bahwa judul ini harus singkat, padat, jelas, logis ya. Sesuaikan dengan jumlah maksimal kata yang harus ada di dalam judul. Umumnya itu 12 sampai 20 ya, sampai ada 25. Kemudian ya, berikutnya adalah judul itu harus mengandung kata kunci ya. Jadi kita bisa lebih mudah menemukan judul kita dengan memuat kata kunci kita. Biasanya kata kuncinya itu ada di variabel ya. Jadi kalau saya simpulkan ada 4 hal. Yang pertama, harus bisa menggambarkan isi dari penelitian kita. Kemudian harus sudah tergambar atau mencerminkan arah penelitian kita. Kemudian singkat, padat, jelas, logis, menarik. Selanjutnya adalah judul harus mengandung kata kunci. Nah, itu 4 hal yang menjadi kriteria judul skripsi itu baik. Nah, tambahan di dalam judul itu harus menunjukkan lokasi penelitian, kemudian subjek penelitian, juga mencerminkan adanya masalah. Jadi terlihat ya di sana sudah terlihat ada lokasi, ada
subjek penelitian, kemudian variabelnya nanti kita bisa buatkan sebuah kata kunci untuk variabel-variabel yang kita teliti dan langsung bisa mencerminkan sebuah masalah saat pembaca ini membaca judul kita. Nah, tentu ini harus dipikirkan dengan baik saat menyusun judul skripsi kita, dan judul ini tidak mutlak harus pertama dipikirkan, itu bisa menyesuaikan sesuai dengan nanti arah permasalahannya seperti apa, kita sesuaikan judul. Jadi untuk membuat skripsi itu tidak berangkat dari judul, namun harus berangkat dulu dari sebuah permasalahan dan fenomena yang ada, baru kita bisa memikirkan judul. Dan ini bisa tentatif berubah ya, seraya memang berjalannya penelitian kita bisa lihat atau bisa rubah apakah judul kita ini sudah menarik atau belum, atau apakah sudah sesuai mencerminkan isi atau belum. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.